Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di sini. Saat ini kita akan melanjutkan materi lanjutan yang kemarin, yaitu mengenai struktur dan fungsi jaringan tumbuhan. Di bagian pertama sudah kita pelajari mengenai ciri morfologi dari tumbuhan, dimulai dari akar, batang, daun, bunga, buah, dan biji. Di bagian kedua ini kita akan pelajari mengenai berbagai macam jaringan yang terdapat pada tumbuhan. Oke, langsung saja kita pelajari. Yang pertama ada jaringan meristem, adalah jaringan pada tumbuhan yang terus-menerus membelah atau bersifat embrional. Nah, berdasarkan letaknya, jaringan ini dibedakan menjadi 3. Yang pertama ada meristem apikal atau meristem ujung. Nih, letaknya ada di ujung akar ya, ada akar dan kemudian di ujung daun. Contohnya di sini ada gambar meristem apikal pada ujung batang. Ujung batang akan terus-menerus membelah sehingga batang tersebut menjadi panjang. Yang kedua ada meristem interkalar atau meristem antara. Yaitu letaknya di antara jaringan dewasa. Di contohnya di sini ada tumbuhan tebu, boleh bambu, boleh tebu ya. Nah, di sini ada meristem interkalar di sebelah sini dan di sebelah sini yang lama-kelamaan dia akan memanjang. Sementara di bagian sini ya, dan di bagian sini itu ada jaringan dewasa ya. Ini juga jaringan dewasa. Jaringan dewasa. Nah, meristem interkalar terletak di antaranya. Kemudian yang ketiga ada meristem lateral atau meristem samping. Meristem samping contohnya terletak pada ini ketika batang itu dibelah seperti ini, kemudian ditampakkan bagian-bagiannya. Lama-kelamaan batang pohon ya, itu lama-kelamaan akan melebar atau membesar. Nah, itu adalah akibat dari aktivitas dari meristem lateral atau meristem samping. Jadi lama-kelamaan pohon kayu itu akan membesar ke samping ya. Itu aktivitas dari meristem lateral atau samping. Yang kedua, jaringan yang kedua ya, itu ada jaringan epidermis. Jaringan epidermis adalah jaringan yang terletak pada bagian paling luar dan berfungsi sebagai pelindung jaringan yang terdapat di bawahnya. Jadi letaknya di paling luar. Ciri-cirinya adalah yang pertama terdiri dari satu lapis sel tunggal, yang kedua bentuk, ukuran, dan susunannya beragam, yang ketiga tidak memiliki klorofil, kemudian yang keempat dinding sel bagian luarnya mengalami penebalan, sedangkan dinding sel bagian dalam lebih tipis. Nah, di gambar ini ada daun ya. Ini epidermisnya ada 2 daun itu, ada epidermis atas dan ada epidermis bagian bawah. Sementara di sebelah sini adalah gambar bagian batang. Ketika dipotong secara melintang, maka di bagian paling luar ini disebut sebagai lapisan epidermis ya, atau disebut sebagai jaringan pelindung. Jaringan epidermis juga dapat berkembang menjadi alat pelindung tambahan yang lain, misalnya menjadi stomata. Kemudian dia menjadi duri bisa, menjadi sisik bisa, kemudian menjadi rambut-rambut juga bisa. Biasanya terdapat pada daun ya, rambut-rambut. Berikutnya yang ketiga itu ada jaringan parenkim. Jaringan ini disebut juga sebagai jaringan dasar karena dimiliki oleh semua tumbuhan. Sebagian besar tubuh tumbuhan juga terdiri dari jaringan ini. Jaringan parenkim dapat ditemukan di akar, batang, daun, hingga xilem dan floem. Ketika ada bagian tumbuhan yang mengalami kerusakan, fungsi dari jaringan ini adalah memperbaiki jaringan yang rusak tersebut. Itu adalah jaringan parenkim. Kemudian jaringan parenkim juga dapat berdiferensi menjadi parenkim lain, misalkan menjadi parenkim cadangan makanan pada ubi ya, kemudian menjadi jaringan palisade pada daun, dan jaringan spon juga pada daun. Nah, ini adalah contoh di gambar ini dari jaringan parenkim yang terdapat pada daun. Nah, ini ada parenkim palisade dan ini ada parenkim spon ya. Oke, selanjutnya ke jaringan yang 4, yaitu ada jaringan penyokong. Jaringan penyokong pada tumbuhan dibagi menjadi 2 jenis, yaitu jaringan kolenkim
dan jaringan sklerenchyme. Jaringan penyokong itu juga disebut sebagai jaringan penguat ya. Jaringan kolenchyme adalah jaringan penguat pada tumbuhan, terutama pada organ-organ yang masih muda. Itu kolenchyme ya. Sementara jaringan sklerenchyme adalah jaringan penyokong juga, tapi yang terdapat pada tumbuhan yang sudah dewasa atau tua. Itu bedanya ya. Nanti saya tunjukkan juga mengenai perbedaan yang lebih banyak. Berdasarkan bentuknya, jaringan sklerenchyme dibagi menjadi dua, yaitu ada fiber atau serat dan sclerate. Fiber banyak terdapat pada jaringan xilem, sementara sclerate banyak ditemukan pada kulit kacang dan buah pir. Nah, ini adalah perbedaan antara jaringan kolenchyme dan sklerenchyme. Ya, bentuknya seperti ini. Nah, untuk lebih jelasnya, silakan kalian baca mengenai perbedaan antara kolenchyme dan sklerenchyme berikut. Oke, lanjut. Yang terakhir ada jaringan angkut. Jaringan pengangkut dibedakan menjadi dua, yaitu xilem dan phloem. Nah, mengapa xilem dan phloem disebut sebagai jaringan angkut? Karena jaringan inilah yang bertugas sebagai sarana transportasi dalam tubuh tumbuhan. Xilem atau pembuluh kayu adalah jaringan pengangkut pada tumbuhan yang berfungsi membawa air dan mineral dari akar ke tubuh tumbuhan. Sementara phloem, disebut juga pembuluh tapis, adalah jaringan tumbuhan yang mengangkut hasil fotosintesis ke seluruh tubuh tumbuhan. Nah, berikut adalah gambar dari penampang jaringan angkut. Yang sebelah kiri adalah batang tumbuhan monokotil, sebelah kanan ini adalah batang tumbuhan dimotil. Silahkan disimak, dilihat. Oke, sampai di sini saja materi kita kali ini. Mudah-mudahan kalian bisa paham. Terima kasih telah menyimak. Jangan lupa di komen, share, dan like-nya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.